Bab 031. Adikmu keren, Yu. Sama seperti mbaknya, bisik Davin sembari mendekatkan wajahnya ke wajah Ayu. Ayu hanya tersenyum simpul menanggapi. Matanya terus saja tertuju pada Raya yang baru turun panggung. Buat Mbak. Karena semua ini atas kerja keras, Mbak, kata Raya seraya menyerahkan piala yang dipegangnya. Itu punya kamu. Hasil dari kerja kerasmu belajar selama ini. Selamat, ya, Rai. Semoga kamu bisa lebih sukses dari Mbak, timpal Ayu dengan air mata yang tak bisa ditahan. Makasih ya, Mbak. Makasih untuk semua perjuangan Mbak selama ini, balas Raya dengan tangis tertahan. Sepasang adik kakak itu pun lalu berpelukan dengan haru. Jangan nangis. Acaranya belum selesai. Nanti make up-nya luntur, ujar Davin membuat suasana haru adik kakak itu terurai. Ya ampun, Mas, ganggu aja, timpal Ayu begitu pelan. Ia langsung menyeka air mata yang hampir saja jatuh ke pipinya. Jam demi jam berlalu, akhirnya seluruh acara perpisahan selesai. Para orang tua dan murid mulai membubarkan diri dari gedung. Pun dengan Ayu dan Davin yang ada di antara mereka. Alhamdulillah ya, Kak, acaranya berjalan lancar, kata Raya dengan mata berbinar saat mereka dalam perjalanan pulang. Penampilan mereka pun sudah kembali ke semula karena baju-baju yang disewa sudah dikembalikan. Iya, sayangnya ada yang kurang, Aldi gak ikut. Coba kalau dia ikut. Timpal Davin. Aldi sekolah, Mas, timpal Ayu cepat. Iya sih. Davin tersenyum kecil. Mereka terus terlibat percakapan tentang acara perpisahan tadi. Terlebih Raya. Dia seolah masih antusias untuk terus membahasnya. Sampai-sampai tak terasa mereka sudah tiba di depan rumah. Akhirnya, sampai juga, kata Davin sembari membuka sabuk pengaman. Mereka pun langsung turun dan berjalan memasuki rumah. Namun saat masuk, mereka langsung disuguhi pemandangan yang membuat ketiganya mual. Di ruang depan. 105. Riri yang baru saja selesai makan bakso langsung muntah-muntah. Ia tak tahan dan belum sempat ke kamar mandi. Hingga muntahannya itu berceceran di lantai. Ya ampun, Ri. Kenapa muntah di sini? Bu Ratih yang baru kembali dari belakang langsung terbelalak melihat itu. Maaf, Bu, Riri gak tahan, akunya sembari mengelap mulut yang basah. Matanya memerah dengan hidung meler. Tadi katanya mau bakso, gak mau makan nasi. Giliran udah diturutin, malah dimuntahin, gerutu Bu Ratih. Masih muntah-muntah ya, Ri? Tanya Ayu. Ia mencoba menahan mual akibat aroma menyengat itu. Sudah diperiksa belum? Lanjutnya. Belum. Ibu sudah ajak ke dokter tapi Riri bandel gak mau. Katanya cuma mah doang, jawab Bu Ratih dengan raut wajah kesal. Pasalnya, hampir setiap hari putrinya itu muntah dan ia yang harus membersihkannya. Mending kita periksa, Ri. Biar jelas sakitnya apa. Ayo aku antar. Mumpung ada mobil, tawar Ayu khawatir. Gak lihat aku lemes gini, timpal Riri ketus. Kalau memang gak mau dibawa ke dokter, dokternya aja yang dipanggil ke sini, usul Davin. Nah, benar itu, Kak. Ada kok mantri yang mau dipanggil ke rumah. Lagian apa Mbak Riri gak capek muntah terus tiap hari? Aku yang lihat aja capek ikut lemes. Raya ikut menimpali. Apaan sih kalian?
Ikut campur saja. Riri malah mendelik tak terima. Bukan ikut campur, tapi kasihan sama Mbak Riri. Takutnya keterusan, balas Raya lagi. Udahlah gak perlu berisik. Pusing nih kepalaku. Mana lemes. Malah makin pusing dengarnya, hardik Riri. Aneh. Kok ada sih yang diajakin ke dokter malah uring-uringan gak jelas, tukas Raya pelan. Bu, ambilkan fresh care aja di kamar Riri. Biar pusingnya mendingan, titah Riri pada Bu Ratih yang baru saja selesai membersihkan lantai. Ibu mau buang air bekas pelan ke belakang, jawab Bu Ratih sambil berbalik. Biar aku aja, Ri, kata Ayu. Bergegas ia berjalan menuju kamar Riri. Mencari-cari benda yang diminta saudara tirinya itu. Kok gak ada? Gumam Ayu setelah matanya menyusuri semua isi meja rias. Ayu pun berinisiatif membuka laci meja rias satu persatu. Nah ini dia, lirik Ayu sambil meraih benda kecil tersebut. Saat akan menutup kembali laci tersebut, mata Ayu tiba-tiba tertuju pada plastik biru putih yang sangat dikenalinya. Benda itu sedikit nongol di bawah beberapa buku yang ditumpuk. Terdorong rasa penasaran, Ayu pun mengambil benda tersebut. Dengan tangan sedikit gemetar, Ayu mengeluarkan isi dari plastik tersebut. Mata wanita beriris coklat itu pun langsung melebar saat melihat tespek dengan garis merah 2 yang sangat terang. Astagfirullah, lirik Ayu membekap mulutnya sendiri. Jadi Riri beneran hamil. Lanjutnya masih tercenung. 106. Ada gak, Yu? Lama bener. Itu Riri keburu ngomel-ngomel. Tanpa diduga Bu Ratih tiba-tiba masuk. Terlebih pintu kamar itu memang tidak ditutup. Hingga Bu Ratih bisa langsung melihat dengan jelas apa yang sedang aku lakukan. Apa itu? Apa yang sedang kamu pegang? Tanya Bu Ratih sembari menatap tespek di tangan Ayu. Ayu memang belum sempat menyembunyikannya kembali. Ini. Ayu kebingungan. Hingga tiba-tiba tespek itu direbut oleh Bu Ratih. Ini kan alat tes kehamilan. Kamu hamil? Tanya Bu Ratih. Ayu menggeleng pelan. Ia sungguh merasa serba salah sekarang. Kalau bukan punya kamu, lalu ini punya siapa? Bu Ratih kembali bertanya. Aku nemuin itu di laci meja Riri, Bu. Waktu nyari ini, jawab Ayu sembari memperlihatkan fresh care yang masih digenggamnya. Mata Bu Ratih langsung melebar. Bahkan bola matanya yang hitam hampir keluar saking terkejut dengan jawaban Ayu. Astaga. Jangan bilang itu punya Riri, tukas Bu Ratih sembari berbalik kasar dan berjalan cepat menuju ruangan depan. Di belakangnya, Ayu mengikuti dengan langkah takut-takut. Lah khawatir akan disalahkan karena menjadi orang pertama yang membongkar rahasia sebesar ini. Riri, jelaskan pada ibu apa ini. Pinta Bu Ratih sembari meletakkan tespek tadi di hadapan Riri yang masih nampak lesu. Riri langsung membelalakkan mata. Ia merasa heran mengapa benda itu sampai ditemukan padahal sudah disembunyikan dengan rapat. Dari mana ibu dapat ini? Riri malah balik bertanya. Ayu yang temukan, jawab Bu Ratih apa adanya. Riri langsung bangun dari tempat duduknya dan menghampiri Ayu dengan tatapan tajam. Lancang sekali kamu menggeledah kamarku. Hardik Riri dengan tangan terangkat. Andai Davin tak buru-buru menahannya, sudah barang tentu telapak tangan Riri akan mendarat di pipi Ayu. Jangan macam-macam sama istriku. Ujar Davin lantang.
La menghempaskan tangan Riri dengan kasar. Selama ini aku diam meski kalian merendahkanku ataupun istriku. Tapi sekali saja kamu berani menyakitinya, aku tak akan tinggal diam, lanjut Davin penuh penekanan. Cih. Baru jadi berandalan saja sudah banyak gaya. Berani ngancam segala. Kamu pikir aku takut? Tantang Riri sengit. Mas, sudah, Mas. Ayu langsung menarik tangan Davin yang hendak mendekati Riri. Maaf, Ri. Sumpah aku gak bermaksud lancang. Aku hanya nyari fresh care sesuai permintaanmu. Tapi aku tak menemukannya di meja rias. Jadi aku cari di laci. Aku tidak tahu kalau aku akan menemukan alat tes kehamilan itu, beber Ayu mengungkapkan yang sebenarnya. 107. Alasan. Riri mencebik sinis. Sudah. Teriak Bu Ratih kencang. Riri, sekarang katakan sama ibu, siapa yang menghamili kamu? Tanya Bu Ratih. Kak Romi, Bu, jawab Riri nampak cuek. Tak ada guratan ketakutan atau rasa malu. Ya ampun, Riri. Kamu kan masih kuliah. Ngapain pakai hamil segala? Kalau sudah begini, mau bagaimana? Bu Ratih berujar bingung. Tangannya memijit kepala yang tiba-tiba berdenyut hebat. Kita tinggal minta pertanggungjawaban saja, Bu, sama Kak Romi. Gitu aja dibikin bingung, jawab Riri santai. Kuliahmu? Tanya Bu Ratih lagi. Tunda saja dulu, Bu. Lagi pula Kak Romi sebentar lagi wisuda. Dia akan jadi sarjana. Pasti dapat pekerjaan yang bagus. Jadi Riri gak perlu repot-repot cari kerja, jawab Riri begitu enteng. Gak tahu saja di luar sana banyak sekali sarjana yang menganggur, celetuk Raya. Heh, apa kamu bilang? Sungut Riri dengan mata melotot. Aku hanya bilang tentang kenyataan. Gak pernah lihat berita, iya. Timpal Raya datar. Anak kecil gak usah ikut campur. Bentak Riri tak terima. Aku bukan anak kecil. Aku sudah lulus SMA loh. Lagian mbak ini marah-marah mulu. Kasian loh bayinya, balas Riri lagi. Sudah. Lagi-lagi Bu Ratih berteriak karena merasa pusing mendengar perdebatan itu. Belum lagi ia masih shock dengan kabar kehamilan sang putri yang selalu dibanggakannya. Jadinya ini gimana, Ri? Kita harus cepat-cepat temui keluarga Romi untuk membicarakan masalah ini. Ingat, lama-kelamaan perutmu akan semakin besar. Apa kata orang-orang nanti? Bisa-bisa ibu malu, cicit Bu Ratih dengan wajah gusar. Makanya jadi orang tuh jangan julid. Omongan kok selalu pedes kayak seblak aja, tukas Raya pelan tapi tetap terdengar oleh semua yang ada di sana. Kali ini, Bu Ratih sedang tak berminat untuk menanggapi. La sedang pusing memikirkan nasib sang putri. La lebih memilih menunggu jawaban Riri yang masih diam. Gimana, Ri? Kapan? Kalau bisa secepatnya. Kejar Bu Ratih lagi. Iya, Bu. Nanti Riri telepon Kak Romi. Sudah beberapa hari ini ponselnya gak aktif, jawab Riri akhirnya. Awas saja kalau dia gak mau bertanggung jawab, gerutu Bu Ratih geram. Mendengar semua itu Ayu hanya bisa geleng-geleng kepala pelan. Ia tak habis pikir kenapa Riri bisa sampai melakukan hal sejauh itu. Pun dengan Davin yang tak ingin ikut berkomentar. Aku keluar sebentar ya, Yu,
kata Davin saat mendapati ponsel dalam saku celananya bergetar. Ia gegas melangkah sembari mengambil ponsel lalu menggeser tombolnya untuk menerima panggilan. 108. Halo, kata Davin pada orang di ujung telepon. Apa? Kakek sudah sadar. Lanjutnya memekik saking terkejut dengan kabar baik yang didengarnya. 109. Davin menepuk-nepuk pelan pipinya sendiri karena khawatir ia hanya sedang bermimpi. Kamu beneran kan, Rick? Gak sedang bercanda? Tanya Davin lagi ingin meyakinkan. Memang saya tipe orang yang suka bercanda, bos, jawab Ricky di seberang telepon. Kalau gitu, aku langsung otu ke sana. Tapi lumayan lama sepertinya. Ini lagi di pinggiran kota soalnya, balas Davin dengan mata berbinar. Rasanya ia sudah tak sabar untuk bertemu dengan kakeknya tersebut. Terlebih beberapa hari kemarin, Davin tak bisa menemui laki-laki sepuh itu karena kondisi dirinya yang terluka. Oke. Bos besar sudah terus-menerus menanyakan keberadaan bos, lapor Ricky lagi. Iya. Ini langsung meluncur, timpal Davin antusias. Ia pun bergegas masuk kembali ke dalam rumah dengan sisa-sisa senyuman di bibirnya. Yuk, kita pulang sekarang, iya. Ajak Davin pada Ayu. Loh, bukannya kita mau nginep, Mas? Tanya Ayu nampak keberatan. Tentu saja ia masih rindu dengan kedua adiknya. Barusan aku dapat telepon. Tiba-tiba ada urusan mendadak, timpal Davin. Atau gini aja. Kamu nginap di sini, besok kalau mau kembali ke kota, aku jemput lagi, lanjutnya memberi usul. Lagipun, Davin berpikir jika dirinya pasti akan lebih banyak menghabiskan waktu di RS malam ini. Menemani sang kakek yang baru siuman. Jadi akan lebih baik jika Davin meninggalkan istrinya itu di rumah orang tuanya. Kasian Mas kalau kayak gitu. Capek bolak-balik, ujar Ayu merasa tak enak. Gini aja, besok aku naik bus saja. Sekalian ajak Raya sama Aldi ke kota. Soalnya Aldi selesai ulangan semester akhir hari ini, satu lanjutnya lagi. Kita lihat besok saja, ya, balas Davin belum memberi kepastian. Mau kemana? Kok malah pulang? Bu Rati tiba-tiba saja nimbrung dan semakin mendekati Davin. Iya, Bu. Ada urusan, balas Davin. Besok lagi deh pulangnya. Mending sekarang antar ibu sama Riri ke rumahnya Romi. Tapi tungguin bapaknya pulang dulu. Ibu mau minta pertanggungjawaban dia buat nikahin Riri, cicit Bu Rati tak tahu malu. Maaf, Bu, tapi saya buru-buru, balas Davin. Cek. Buru-buru mau ngapain sih? Sok sibuk kayak orang penting aja, timpal Bu Rati sinis. Nih, ya, kalau ngantar sekarang, kan mumpung ada mobil bagus tuh. Jadi keluarga Romi gak akan memandang rendah-rendah banget. Gak malu-maluin lah meski mobil sewaan. Mereka pasti langsung setuju untuk menikahkan Romi dengan Riri, lanjut Bu Rati. 110. Aduh, Bu, maaf sekali lagi. Saya buru-buru ini. Kalau masalah mau mendatangi keluarga Romi, Ibu sama Bapak bisa naik motor saja. Atau naik angkot. Kan banyak, saran Davin sambil menahan tawa. Sembarangan aja kalau ngomong, hardik Bu Ratih tak terima. Padahal tak ada yang salah dengan ucapan Davin. Ya sudah sana kalau mau pergi. Gak balik lagi juga gak apa-apa, lanjutnya sembari mengibaskan tangan kasar. Balik lagi dong, Bu.
Kan istri saya ada di sini. Iya, kan, sayang. Kini Davin berganti menatap Ayu. Ayu hanya membulatkan matanya saat dipanggil sayang di depan keluarganya. Antara malu tapi juga berbunga-bunga. Ah cie-cie, romantisnya, goda Raya dengan senyum lebar. Sayang-sayang pala lo peyang. Udah sana, katanya mau pulang. Lagi-lagi Bu Rati mengibas-ngibaskan tangannya seolah mengusir Davin. Ia sungguh kesal karena keinginannya untuk diantar ke keluarga Romi tak dituruti.